Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema kali ini etika seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya seorang anak ini, para jamaah sekalian, wajib memuliakan kedua orang tua, baik orang tuanya muslim ataupun orang tuanya kafir, wajib dimuliakan. Memang kita jelaskan di sini etika kita anak terhadap kedua orang tua muslim. Di dalam kitab ini dijelaskan fa'adabul waladi ma'al walidaini, etikanya seorang anak bersama kedua orang tuanya. Al-muslimina 12, yaitu orang tua yang muslim ada 12. Yang muslim ada 12. Al-awwalu, yang pertama yang harus kita beradab kepada kedua orang tua, ayyasma'a kalamahuma, yaitu mendengarkan daripada kedua orang tua, walau syatman min ghairi jawabin, walaupun terkadang kita dicaci sama orang tua kita, etika kita terhadap kedua orang tua kita jangan menjawab, kita diam, kita dengerin daripada ucapannya orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, wazani ayyakuma likiyamihima tawqiran lahuma wa hifdhan lihurmatihima. Yang kedua yaitu hendaknya kita orang anak nih kepada kedua orang tua kita itu berdiri. Ketika datang kedua orang tua berdiri, kita berdiri. Orang tua kita duduk, kita duduk. Terkadang ada nih orang tuanya lagi ngomong, dia berdiri, kita duduk. Atau bahkan kita nih anak-anak, apalagi di zaman sekarang, orang tuanya duduk di bawah, anaknya duduk di atas. Kita sebagai anak wajib memuliakan kedua orang tua. Bahkan ketika kita menghormati kedua orang tua ini, orang tua kita berdiri, kita wajib berdiri. Orang tua kita datang umpamanya dari luar ke rumah, assalamualaikum, kita sambut. Sebagaimana itu adalah ajaran daripada as-salafun as-shalihin dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauqiran lahuma wa hifdhan lihurmatihima, sebagai penghormatan bagi mereka berdua. Ya, kita menghormatin orang tua, ya kita berdiri, ya bahkan kalau ada datang orang tua dari mana aja, kita pulang dari masjid orang tua kita masih ada, kita cium tangan sama mereka, kita berjabatan tangan, kita minta doanya. Sebab ya kesuksesan kita ini, ya anak kita pengen jadi soleh, anak kita pengen jadi solehah, tergantung bagaimana kita memuliakan kedua orang tua atau beradab kepada kedua orang tua. Kalau kita bisa menghormati, ya beradab, mempunyai etika yang baik terhadap kedua orang tua, insya Allah anak kita pun sama,
bisa menghormati kita dan bisa beradab kepada kita, sehingga insya Allah kita dijadikan orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yaqumu li qiyamihima, berdiri ketika orang tua kita berdiri, duduk ketika orang tua kita duduk. Bahkan kalau orang tuanya di atas, kita anak di mana? Di bawah. Kadang-kadang enggak, kebalik, mentang-mentang anaknya udah banyak duit, udah jabatannya lebih tinggi anaknya daripada orang tuanya, anaknya di atas, anaknya di bawah. Tidak sedikit zaman sekarang ya, anak ini bikin orang tuanya jadi apa? Jadi pembantu, disuruh nyuci, disuruh ini, ya Allah. Ya, disuruh belanja. Ini enggak sedikit zaman sekarang. Ya, ketahuilah ya bahwa orang-orang yang memuliakan, yang mempunyai etika kepada kedua orang tua, wajib dia memuliakan dan dia yaqum li qiyamihima. Ketika orang tua berdiri, wajib kita berdiri. Tauqiran lahuma wa hifzan li hurmatihima wa in kana dunahu bil murattabati. Walaupun kedudukan kita anak lebih tinggi daripada orang tua. Kalau depan orang tua mah punya ilmunya udah jangan dibawa. Punya depan orang tua punya jabatan tinggi, udah jabatannya jangan. Ya udah, ini orang tua kita, wajib kita muliakan. Sebab orang tua itu adalah keramat. Orang tua itu adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Makanya kita sering dengar kan dalam hadis Nabi, para jamaah sekalian, kita sering dengar ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, begitupun kebencian Allah ada pada kebencian kedua orang tua. Makanya bapak-bapak nih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang masih punya orang tua, urus orang tuanya. Hormatin dia. Ya, dengerin apa perkataannya. Jangan pernah membantah kedua orang tua, karena itu adalah kunci kesuksesan kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u alla yumsiya amamahuma. Jangan berjalan ya seorang anak amamahuma di depan kedua orang tua. Kalau jalan nih di siang hari, kita yang duluan, kita yang belakangan. Jangan kita jalannya kita duluan, orang tua belakangan. Apalagi udah sepuh, udah 60, udah 50 tahun. Ya nyebrang kagak bisa, kita nyebrang duluan. Ini anaknya bagaimana? Ya sudah, ini harus etika seorang anak kepada kedua orang tua. Anaknya jalan dulu, anaknya di belakang, orang tuanya duluan atau di sampingnya. Ini adab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nih, beliau ketika mau berjalan di pagi hari mau sholat subuh, itu ada orang tua sepuh, ya orang tua bukan orang tuanya, bukan orang lain tapi udah sepuh, udah tua. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah nggak berani, ya nggak berani dia duluan, saking adabnya terhadap orang tua, apalagi orang tua kita asli. Wajib kita berjalan di belakangnya atau di sampingnya, jaga orang tua kita. Ta'azuman alaihima bal yamsi bi'izaihima. Ya, sebagai penghormatan kepada kedua orang tua, etika anak terhadap orang tua yaitu dia berjalan di belakang orang tua atau di sampingnya. Ya, ini kita wajib memuliakan orang tua kita. Jalan aja diajarin sama ulama. Ya, Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kita untuk kita hormat terhadap kedua orang tua. Aw khalfahuma, atau di belakangnya. Fa in masa amamahuma li amrin in qadahul hal fala ba'sa hinaidin. Kalau memang ada bahaya di depan, baru kita sebagai anak jalannya duluan, orang tua belakangan. Atau kita di malam hari, ya di malam hari gelap, ya itu kita kalau malam tuh kita yang duluan, ya orang tua di belakang. Tapi kalau di siang hari, orang tua duluan, kita belakangan. Ini ajaran daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis, ya yang kelima, ketika seorang anak kepada kedua orang tua, alla yarfa'a sautahu, jangan meninggikan
ya suaranya, di atas suara orang tua, apalagi membentak orang tua. Ya, para sahabat ya nggak boleh la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara para nabi. Begitupun kita punya orang tua, nadanya harus lebih rendah daripada kedua orang tua. Jangan tinggi, jangan keras terhadap orang tua. Walaupun tadi sudah kita sebutkan, kita punya jabatan, kita punya titel, kita punya ilmu yang banyak. Ya udah, ya jangan dibawa kalau depan orang tua. Ya udah, kita pura-pura bodoh aja di depan orang tua. Iyain aja. Terkecuali ya jangan pernah mengikuti kedua orang tua. La ta'ata, kata Nabi, li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk ya siapapun dia, fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua nyuruh kemaksiatan, nyuruh kemungkaran, wajib kita tolak. Kata Nabi begitu. Kalau seandainya ini bukan kemaksiatan, udah iyain aja, jangan nyakitin orang tua. Sayyidina Alqamah radhiyallahu anhu, beliau ya wafatnya susah sebab nyakitin orang tuanya. Diceritakan beliau ini, Alqamah ini punya istri ya punya istri ya, sehingga istrinya ini menjauhkan daripada kedua orang, daripada ibundanya. Dan diceritakan juga Alqamah lagi sholat sunnah, ibunya manggil dalam hadis. Alqamah itu kalau kita dipanggil lagi sholat sunnah, ya itu dibatalin apa kagak? Kalau lagi sholat sunnah kita dipanggil sama orang tua, batalin. Kalau kalau sholat wajib jangan, sholat wajib jangan. Kalau sholat sunnah emang penting banget batalin. Saking diwajibkannya kita untuk memuliakan kedua orang tua. Singkat cerita, Alqamah nggak bisa ngucapin kalimat talqin la ilaha illallah. Kata Nabi, ya Rasulullah, ini Alqamah ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, nggak kayak kita ya kan. Sholat subuhnya rajin, ibadahnya rajin, sunnah-sunnahnya rajin, tapi susah meninggalnya. Ya susah ngucapin kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi mungkin dia punya utang, makanya orang kalau punya utang bayar. Ya, orang punya utang harus bayar. Jangan sampai udah meninggal, warisannya dibagiin, ada orang datang, nggak percaya, nggak punya utang orang tua, saya beresin dulu utangnya. Sebab beresin utang hukumnya wajib. Sampai Nabi begitu. Ini mungkin dia punya utang kali. Enggak, katanya nggak punya utang. Ya mungkin dia punya salah sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya benar, saya pernah sakit hati. Ya udah maafin dia. Enggak mau maafin, itu saya sudah sakit hati. Kata Nabi Muhammad SAW, udah kalau begitu nggak dimaafin sama orang tuanya, Alqamah dibakar aja, nggak usah dikuburin, dibakar aja udah. Akhirnya ibunya ya memaafkan Alqamah. Seketika Alqamah bisa mengucapkan talqin la ilaha illallah. Berarti ini hadis menunjukkan wajib kita, makanya bersyukur kalau kita masih punya orang tua. Kalau sudah meninggal kita sedekah, amal jariah. Ya kita niatin buat orang tua, amal baik, walaupun nggak diniatin seorang anak, nyampe pahalanya kepada kedua orang tua. Waladun saleh yad'ulah. Jama'at ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalasin. Ya, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'ulah. Walad yang soleh, anak yang soleh. Makanya kita boleh ya bersedekah untuk almarhumah itu boleh. Ini saya sedekah pahalanya buat ibu saya. Ini saya sedekah pahalanya buat bapak saya, sebutin namanya. Kalau enggak kita bacain Fatihah, ini bacaan kita buat orang tua kita. Ini adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelima, jangan ya suara kita lebih tinggi daripada suara kedua orang tua. Aswati ahadi masulukan lil adab ma'huma. Ya. Jangan tinggi dari salah satu. Ibu kita ngomong pelan, kita lebih pelan lagi, lebih rendah lagi. Jangan di atasnya. Seorang anak biasanya suka kesel sama orang tuanya karena anaknya banyak duit, anaknya rumahnya banyak ya. Dia alhamdulillah jabatannya tinggi, seenaknya aja caci maki orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Ini anak seperti ini nggak bakal dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebelum meninggal. Makanya ada satu cerita, dia punya ibu, para jamaah sekalian, dia punya ibu ya, anaknya luar biasa
Ya, anaknya luar biasa. Ini anak yang tidak mempunyai etika kepada kedua orang tuanya. Ibunya dia seret dari lantai 1 ke bawah. Tiba-tiba dia punya anak, bukan dari lantai 1 lagi. Anaknya nyeret dia dari lantai 2 ke bawah. Ya, 2 lantai. Ya, dari lantai ini pertama ke bawah. Ini dari lantai 2 ke bawah diseret. Ya, pasti bakal ada balasan. Orang yang menyakiti kedua orang tua. Makanya kita minta maaf sama orang tua. Apalagi orang tua nih, kalau sakit biasanya anak nggak sabaran. Punya penyakit stroke orang tuanya. Urus yang baik, urus yang benar. Jangan pernah mengeluh. Karena orang tua mengurus kita nggak pernah mengeluh. Dari mulai kita di kandungan. Kita sukses begini, wasilahnya daripada orang tua. Walaupun orang tua kita hina, orang tua kita tukang ojek, orang tua kita pemulung, orang tua kita jabatannya rendah, kita udah jadi profesor, wajib buang profesornya, wajib kita rendah diri kepada kedua orang tua. Sebab ini keberkahan. Jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu akan seperti raja. Tapi kalau jadikan orang tuamu pembantu, yakin sebelum dia meninggal bakal diberikan kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang keenam, ayyulib da'watuhuma. Ya, yaitu seorang anak harus memenuhi panggilan kedua orang tuanya. Makanya saya punya orang tua diajarin. Di sini ada juga nih. Diajarin kalau kita dipanggil sama orang tua, misalnya nama saya Yahya, kita jawabnya jangan iya, jangan. Jawabnya yang bagus itu labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Labbaik ya ummi, labbaik ya abi. Labbaik ya, aku memenuhi panggilanmu. Ini ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kata labbaik. Artinya nggak pernah nolak, disuruh apa aja. Ya, disuruh ke warung umpamanya kita udah tua, udah bismillah. Disuruh apa aja sama orang tua kebaikan, selagi ini bukan maksiat, maka kita harus apa? Harus ikutin, harus turutin kemauan orang tua kita. Tapi kalau maksiat, jangan pernah ngikutin daripada perintah yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Itu sayyidi, ya wahai tuanku, ya wahai ayahku, lembut. Terkadang kita kalau dipanggil lagi ngobrol sama teman kita, apalagi lagi ngobrol sama orang yang punya jabatan, dipanggil udah biarin dulu orang tua. Ini lebih penting orang tua daripada yang lainnya. Makanya yang punya orang tua, ayo muliakan orang tuanya, beretika kepada orang tua, beradab kepada kedua orang tua, hormatin orang tuanya. Jauh umpamanya tengokin, nggak bisa tengokin, telepon. Sekarang bisa video apa? Video call. Dia tanya kabarnya, punya rezeki kita apa? Kasih. Ya, kebanyakan nih seorang laki-laki kalau udah menikah biasanya udah lupa sama orang tuanya. Makanya kita jangan, seorang laki-laki itu wajib memuliakan orang tuanya, anak laki-laki nih, sampai dia mati. Sampai dia mati wajib memuliakan kedua orang tuanya. Ya, sampai dia mati wajib menghormati orang tua. Bahkan kalau orang tuanya nggak mampu, wajib dia ngasih apa? Ngasih nafkah. Ngasih nafkah, ngasih rezeki dia buat orang tua. Sebab kenapa? Karena seorang laki-laki dia bertanggung jawab dengan kedua orang tuanya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan gimana suami? Ya, kalau suaminya ya diizinin begitu. Sekarang suka berbalik, beda. Ya, udah nikah, nih yang laki jauh sama orang tuanya, dijauhin sama bininya. Ya jangan dekat sama orang tuanya, bahkan nengokin aja diatur, tak bisa. Seorang anak laki-laki wajib dia memuliakan kedua orang tuanya sampai dia tua, bahkan sampai dia mati. Ya karena ridhonya seorang anak laki-laki itu, ya hormatnya, baktinya kepada orang tua sampai dia meninggal. Kalau perempuan beda, kalau udah nikah, ini baktinya kepada siapa? Suami, bukan kepada orang tua lagi, suami. Bahkan diceritakan di dalam hadis Nabi Muhammad, ada seorang perempuan. Ini perempuan ya luar biasa, dia udah nikah, dia nurut sama suaminya. Suaminya pergi jauh. Ini hari ini, dulu nggak ada handphone ya,
nggak ada telepon, nggak bisa video call. Ini hari ini suaminya jauh, malam ini hari ini suaminya 2 hari meninggal, orang tuanya meninggal. Dikasih tahu, pokoknya rumahnya di Karang Tengah, kasih tahu tuh, ini orang tuanya di sini, bangun reksa, meninggal orang tuanya. Saking solehnya tuh perempuan, anak nggak mau pulang, sebab suaminya nggak ada, belum izin, anak nggak mau pulang, belum izin, suami nggak ada. Ini meninggal, tapi tetap saya harus izin dulu sama suami. Akhirnya orang nyangkanya nih anak, waduh, anak yang bagaimana? Kakak ini sama siapa? Sama orang tua. Akhirnya sampai seharian 2 hari kan ini orang meninggal, ya harus cepat-cepat. Ada yang sesuatu yang harus dipercepat, diantaranya orang yang meninggal buru-buru dikuburin, jangan ditaruh 2 hari 3 hari, ya langsung aja dikuburin. Akhirnya dikuburin, anaknya nggak datang, anak perempuan nggak datang dia. Apa yang terjadi? Ya setelah beberapa hari semuanya orang mimpiin, termasuk orang soleh, ya bapaknya dijadikan kuburannya taman di atas taman surga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab anaknya ini yang apa? Yang memuliakan suaminya, yang hormat terhadap suaminya, yang nggak berani keluar terkecuali dapat izin suaminya. Seperti itu. Makanya ini ibu-ibu ya, suami ya kemana aja, mau ke pasar izin dulu, nggak izin langsung, nggak ada di ditelepon. Ini mah keluar aja kagak. Hatta ngaji izin dulu sama siapa? Suami. Puasa nih sekarang, puasa keberapa? Puasa Tasu'a 9 sama 10 bulan Muharram nih, 9 nih sekarang. Tapi udah buka bersama kita malah, alhamdulillah ya. Saya juga sama buka bersama. Walhasil ada puasa Tasu'a, puasa di tanggal 9 bulan Muharram. Itu sunnah. Ya sebagaimana diriwayatkan Sayyidah Hafsah, ini kita jangan sampai besok aja Senin puasa tuh. Orang yang puasa sunnah di bulan Muharram, ya maka dia 1 hari puasa seperti 3 hari puasa di bulan-bulan yang lain. 1 hari puasa di bulan Muharram seperti 30 hari di bulan biasa, tapi puasa sunnah. Maka di dalam hadis Nabi, puasa Muharram ini puasa yang pahalanya besar, sebab Muharram ini daripada bulan-bulan minha arba'atun hurum, daripada bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang baik. Karena di 10 Muharram sedikit aja nih diceritakannya daripada para nabi, diterimanya tobatnya para nabi. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam itu diusir dari surga sebab dia makan buah apa? Buah mengkudu, buah khuldi, buah khuldi, sebab dia kegoda sama bininya. Dulu dia sendiri Nabi Adam di surga, ya kesepian, ya yang duda-duda kesepian, buru-buru nyari janda ya, biar kagak kesepian di rumah. Akhirnya diciptakan Siti Hawa. Udah Siti Hawa, ya Adam silahkan nikmatin apa yang ada di surga, tapi jangan mendekati buah apa? Buah khuldi. Dia tahan kalau sendiri, udah punya istrinya pengen itu buah khuldi, ya udah dikit aja dimakan. Akhirnya diusir dari surga. Maka Nabi Adam sujud dalam kitab itu 40 tahun, wakil 400 tahun itu baca istighfar Nabi Adam itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sujud sama Allah, minta ampun. Itu di bulan diampuni dosanya di bulan Muharram di tanggal 10. Ada juga satu lagi, ya banyak para nabi yang diterima tobatnya, istighfarnya di bulan Muharram itu. Nabi Allah Yunus alaihis salam yang dimakan apa? Bukan dimakan, ditelan apa? Ikan paus. Enggak dikunyah, kalau dikunyah mah habis ya. Ditelan doang, ditahan. Akhirnya Nabi Allah Yunus apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Makanya besok puasa, sekarang nggak apa-apa, buka bersama nggak apa-apa ya. Besok kita puasa karena kebetulan besok hari Senin, puasa daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil seperti itu. Kita balik lagi ke tema, kita wajib memuliakan orang tua kita, mempunyai etika kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan memenuhi panggilannya. Manggil di telepon, nah pulang dulu, ini laki-laki nih utama, nah pulang dulu, ibu butuh, udah pulang, izin dulu sama istri, nggak butuh, nggak membutuhkan izin kalau suami.
Cuman yang lebih baiknya apa? Ajak istrinya, "Mah, ayo, ibu nih nelpon. Bu, maaf, saya lagi sibuk banget nih." Wah, disibuk-sibukin sendiri padahal suami takut istri ya. Akhirnya kagak datang. Nah, ini nggak boleh. Penuhi panggilannya. Barangkali dia pengen sesuatu, ya. Dia pengen ketemu kita, ya. Sampai orang-orang nih yang jauh sama orang tuanya, hubungannya antara anak laki-laki dengan orang tuanya, ini nanti dia bakal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang-orang yang rugi. Bukan hanya di dunia ruginya, nanti di akhirat. Sebab dia mentelantarkan seorang ibu, seorang bapak. Yang punya bapak, ya, yang punya ibu yang masih ada, ayo muliakan. Sakit kita tengokin, punya rezeki, ya, kita kasihin. Ya jangan sampai ini mah sebulan, 2 bulan kagak ada kabar, 3 bulan kagak ada kabar, udah meninggal baru nangis, ya. Ini ya sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang ketujuh, ya, etika seorang anak kepada kedua orang tuanya itu ayyuhafidha ala talabi mardatihima bil ahwal wal aqwal. Yang ketujuh yaitu seorang anak itu yakni menetap dirinya untuk mencari keriduan, menetapkan dirinya untuk mencari keriduan kedua orang tua, baik dengan tingkah laku atau dengan ucapan. Jaga ucapan kita. Kita lagi di kantor, lagi pusing nih, jangan sampai orang tua kita tahu. Lagi berantem suami istri, jangan sampai kedengaran sama orang tua. Kasih kesenangan. Saya alhamdulillah setiap ada masalah ini orang tua kagak ngedengar, jauh soalnya di Bogor. Itu nggak kedengeran. Hatta nggak pernah cerita. Padahal ini, waduh, sengit banget ya sama istri. Lagi ribut kenceng-kencengnya, mau nikah lagi ketahuan. Akhirnya luar biasa tuh ributnya. Kita nggak ngasih tahu orang tua ribut apa. Kita mah senyum aja, baik aja, padahal mau pusing. Ini mencari keriduannya kedua orang. Tingkah laku kita ketika kita ketemu sama orang tua nih, duduk bareng sama orang tua, pijitin kakinya, ya, jangan malu-malu, pijitin tangannya. Ini udah sebulan gak ketemu, ngobrol kita, doain orang tua, minta doanya kepada kedua orang tuh. Itu begitu akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nih bapak-bapak yang dimuliakan Allah, cucunya Nabi Muhammad Sayyidina Hasan. Jadi Nabi Muhammad punya cucu 2, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan pernah satu hari dia lagi makan. Tuh makan, lauk pauknya ada satu lagi lauknya. Ya daging, walhasil ada satu lagi. Tuh dia pengen lagi makan bareng semeja sama Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah. Tuh dia pengen tuh dagingnya atau lagi, nggak berani ngambil. Kenapa wahai Hasan, kata Sayyidina Ali? Ya engkau mau, tapi saya takut ketika saya ambil orang tua saya pengen daging, dia takutnya sakit hati. Dia pengen, ya akhirnya kita ambil, dia pengen dagingnya, masih pengen lauknya. Saya nggak berani. Itu sampai segitunya. Kita mah enggak. Ya kita makan aja, ya, punya orang tua, kita ambil hartanya, kita jual sawahnya, kita jual. Ya banyak orang yang kalau pulang sama orang tuanya lagi bingung doang, lagi pusing, baru orang tuanya baru ke rumah orang tua minta, ya Allah jual aja mah tuh rumah, ini lagi usahanya lagi begini, ya kan, pusing dulu kita lah, ya bikin ribet orang tua. Jangan. Orang tua walaupun banyak duit, orang tua apalagi miskin, kita wajib perhatikan. Kita punya rezeki nih, sebulan kita gajian, kasih berapa ya buat orang tua. Beli kesukaannya buat kita dapetin ridho orang tua. Sukaannya martabak bangka, beliin. Jangan martabak yang lain. Kesukaannya nih bajunya ini, kita beliin. Kesukaannya apa? Biar kita mendapatkan ridho kedua orang tua, bahagia, kita bakal dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo yang jauh sama orang tuanya, dengan tema ini dekatkan kita kepada orang tua. Hormatin orang tua. Mau sakit, mau orang tua bagaimana akhlaknya, kita wajib ya mempunyai etika kepada kedua orang tua. Yang kedelapan, ya ayyahfadha lahuma janahadulli, janahatul jalil. Yang kedelapan yaitu seorang anak itu merendahkan bagi kedua orang tua. Ya tadi sudah ya, dengan kehinaan. Ya, dengan sekarang kita harus merendahkan diri kita. Ya, kedelapan itu
merendahkan bagi kedua orang tua akan sayap kehinaan kedua pundak kita. Artinya kita harus rendah diri kita di hadapan orang tua. Jangan kayak besar, diatur orang tua kita. Ini begini mah, tolong ini itu. Jangan. Kita mau orang tua jadikan raja dan orang tua kita. Apalagi kita banyak duit, udah enak. Allah kasih kesenangan, tinggal kita nyenengin orang tua kita. Udah mama duduk aja rapi, nggak usah ngapa di rumah kita. Udah mama bikinin tuh kamar khusus buat orang tua kita. Kalau kita dia ke rumah kita udah disiapin, ini khusus orang tua kita. Kita siapin dia, udah nggak usah ngapa-ngapain, udah makan udah enak aja. Bikin orang tua bahagia. Jangan jadi orang tua nih pembantu, nyuci piring, ya kan, takut dimarahin sama istri lu, ya kan. Ini nyuci, ya Allah, kesian. Saya kalau datang tuh orang tua udah diem aja, ya udah nggak usah ngapa-ngapain, udah. Ya dia kalau mau ya silakan. Cuma udah biarin kita kasih dia kesenangan. Makanya alhamdulillah sedikit demi sedikit kita punya ilmu sedikit barokah. Sebab apa? Sebab kita memuliakan orang tua dan berasa kalau kita muliain orang tua itu berasa. Saya punya saudara semuanya alhamdulillah dengan keberkahan kita tunduk. Sampai dulu saya kecil, waktu saya SD kelas 6 tuh mau ke warung deket di situ depan, izin dulu nih mau ke warung. Emang ajarannya begitu. Ini mau padahal dekat doang, nggak usah izin, kita izin dulu diajarin. Sampai apa aja kita izin. Hatta nikah nih, kita mau jauh umpamanya, mau umroh, mau apa, kita izin dulu sama orang tua. Ya silakan, bismillah, kita jalan, kita nelpon. Ini kita mencari keriduan kedua orang tua. Kita mah terkadang lagi jaya-jayanya, lagi rame-ramenya usaha, lagi maju-majunya, lupa sama orang. Udah usahanya bangkrut, baru apa? Pulang minta duit sama orang tua. Orang tua mah tetap ngasih sama kita. Makanya cari keriduan orang tua, rendahkan diri kita, hinain diri kita di hadapan kedua orang tua. Dan kalimat itu merupakan kiasan dari sikap rendah hati dan juga lembutnya hati kita. At-tawaddu walayyin, ya lemah lembut sama orang tua. Jangan kasar, jangan kita ngebentak. Ya, dalam Al-Quran di surat Al-Isra disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Doang nggak boleh, apalagi ngebentak orang tua kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih punya kedua orang tua, ayo dari sekarang hormatin orang tua. Jangan sampai kita nyesal, jangan sampai nanti anak kita sama seperti apa yang kita lakukan. Kita ngormatin orang tua kita, kelak anak kita nggak usah dididik, nggak usah diajarin, tuh anak bakal ngormatin kita. Ma fil abah, kata Nabi, fil abna. Tidak ada karakter dari anak kita terkecuali karakter dari orang tuanya. Ketika orang tuanya memuliakan ibu bapaknya, maka anak akan memuliakan ibu. Berapa banyak anak-anak ustadz, anak-anak kiai yang narkoba, yang minuman keras, bahkan berantem dengan kedua orang tuanya. Bukan orang bodoh doang, sebab dia tidak bisa memuliakan kedua orang tua. Dia mentang-mentang udah alim, udah dikenal, namanya di mana-mana, akhirnya orang tua dilupain. Bahkan dia rumahnya bagus, mewah, orang tuanya udah mau mau rubuh tuh. Ya, mau rubuh rumahnya udah begitu, udah tahunan nggak pernah diganti, nggak pernah kita betulin, nggak pernah kita yang dibagusin rumah kita doang. Padahal kita punya orang tua, punya rezeki, kita udah cukup, alhamdulillah. Bangunin rumah orang tua kita, jangan sampai rumah orang tua kita dibangunnya sama siapa? Sama bedah rumah atau yang lainnya. Kita kalau mampu kita yang bangunin. Rumah kita ini udah cukup, udah bagus, udah mewah, ada rezeki, kita bismillah. Biar tambah berkah. Ini mah anaknya rumahnya luar biasa mewah, ibunya waduh udah bolong-bolong atapnya, ya kan, gentengnya udah mau hancur. Ini bagaimana anak? Berarti dia tidak mencari keriduan kedua orang tua. Perhatiin orang tua kita, perhatiin walaupun kita sudah nikah, perhatiin, jangan kita baik sama orang, ya kan, ya baik sama orang ada niat supaya dipuji, sama orang tua lupa, naudzubillahi min dzalik. Makanya hormatin kedua orang, merendah diri kita, hinakan diri kita di hadapan kedua orang tua. Ya, terus kemudian watasi alla yamunna, yang ke-9 alaiha bil birri lahuma wa bil qiyami li amrihima. Yang ke-9 yaitu jangan mengungkit-ungkit kepada kedua orang tua kebaikan kita.
"Ma, dulu gini-gini." Jangan. Ini kalau nggak dibangunin sama saya di rumah, jangan. Ini kebiasaan kita, teguran ini dari Imam Ghazali untuk kita anak. Terkadang kita ngungkit-ngungkit, kalau bukan saya nih, gua nih, adanya gua nih yang bangunin, jadi warisan dari gua semua. Jangan gitu. Jangan ungkit-ungkit kebaikan. Udah aja kita diamin aja. Udah jangan banyak ngomong. Nggak boleh ngungkit kepada orang tua itu tentang kebaikan. Dan ngungkit-ngungkit, ya, nih emak, bapak kalau bukan saya yang ngurusin, udah celaka. Saya yang ngurusin. Saya semuanya, gua anak kayak setan, gua sombong begitu. Jangan. Sama orang tua mah kita nolong, emang kewajiban kita nolongin orang tua. Udah orang tua sadar, udah jangan dilakuin lagi ya Mak ya. Saya udah tanganin tuh. Udah itu mah emang udah qadarullah, udah takdir. Jangan kita kayak nasihatin orang tua. Kita harus lain, harus pelan, harus lemah lembut. Ya, harus dengan etika. Ada, makanya ini 12 perkara ini wajib kita praktekkan etika kita kepada kedua orang tua. Makanya kita banyakin istighfar dan kita mah. Ini yang disebutin nih banyak kekurangan diri kita. Ke rumah orang tua ngasih THR setahun sekali, padahal rezeki kita terkadang dikasih sebulan sekalinya ada tambahan. Nggak pernah ingat kita sama orang tua kita, nggak pernah nanya, "Mah, pengen apa? Pak, pengen apa? Saya beliin ya, alhamdulillah ada rezeki." Begitu. Ya tawarin sebulan sekali, ya tengokin kalau bisa. Kalau jauh, kalau dekat mah tiap hari. Saya punya guru Al Habib Jindan, itu pasti ada orang tuanya masih ada, Hubabah. Itu setiap hari dia pagi habis ngajar, habis taklim sama santri, kalau nggak ngisi di mana, pulang ke orang tuanya. Dia makan bareng sama orang tuanya, istrinya dibawa. Begitu makan bareng minta doanya, kirangin mau apa begitu. Kita mah enggak, ada orang tua yang ada orang tua di sini mulu ya kan, kagak balik-balik nih. Aduh, apalagi istrinya udah jemurut begitu, udah 3 hari di sini kagak balik-balik. Alhamdulillah min dzalik. Jangan seperti itu. Wajib memuliakan kedua orang tua, bahagiain, masih ada bahagiain. Ya jangan sampai nanti kita digituin juga sama anak kita. Ya, digituin juga sama anak kita, disakitin sama anak kita. Ya, kita didik diri kita supaya anak kita bisa apa? Memuliakan kita, bisa hormat kepada kita. Terus kemudian kayyakuma a'taitukuma kaza wa kaza. Enggak boleh bilang begini, saya memberi orang tua nih, ya, ini saya udah kasih, ini saya udah kasih, mobil saya udah kasih, ini diungkit-ungkit udah semuanya. Jangan begitu. Orang tua mah, ya, semuanya yang harta yang kita miliki sebenarnya bagi laki-laki itu hak orang tua. Hak orang tua yang mana semestinya kita ngasih kebahagiaan kepada kedua orang tua. Istri kita bahagiain, orang tua pun kita bahagiain. Kalau kita mampu, umpamanya begini, Ustaz, saya dapat sehari 100.000, buat nafkah istri saya apa buat orang tua saya? Dilihat dulu nih orang tuanya berkecukupan apa enggak. Oh, berkecukupan. Istrinya nih 100 ada lebihnya enggak? Kurang 100.000, kasih istri juga karena nafkah itu wajib. Tapi kalau kita dikasih lebih, ayo bismillah, kita sebulan sekali kita kasih kebahagiaan orang tua kita, biar hidup kita berkah, biar semakin meningkat kesuksesan kita. Qadama ala qadami, terus meningkat. Sebab kita banyak masalah, banyak kita kacau dalam bisnis, banyak musuh, banyak kita sebab mungkin durhakanya kita kepada orang tua. Yang punya orang tua bismillah bahagiain. Sukanya martabak telur, beliin yang 5 telurnya, bahagiain dia. Sukanya baju kesukaannya apa, beliin. Jangan lebaran doang dibeliin ya. Ya, telepon, ya, kasih kabar kepada kedua orang tua. Fa innal manna yuksirul qulub wa min dzalika qilla innal manna akhul minna. Dan karena itu dikatakan oleh satu pendapat, sesungguhnya mengungkit-ungkit kebaikan adalah sesuatu yang melukai hati kepada kedua orang. Sakit itu kalau diungkit-ungkit. Orang tua itu sakit hatinya. Jangan nyakitin hati, terkecuali ini buat nasihat. Tapi harus dengan lemah lembut. Harus dengan birrifiq, dengan lemah lembut.
dengan kebaikan. Ini ajarannya daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, wal asir alla yanzura ilaihima syajran. Ya, dan juga seorang anak itu mempunyai etika kepada orang tuanya, jangan memandang kepada kedua orang tua dengan pandangan atau lirikan marah. Jangan. Lagi kesel nih sama orang tua, kan terkadang orang tua ada aja kesalahan ya kan. Jadi kita jangan, kita nasihatin secara pelan. Ma itu salah, nggak boleh. Jangan kita pandangannya, aduh, ada orang anak sama bapak musuhan, ini bagaimana urusannya? Anak sama bapak, anak mah nggak mau, bapak anak susah. Ibu anak juga susah, anak kagak mau ngelihat bapak anak. Allahu Akbar, ini bagaimana ini kehidupan dia? Hadis Nabi loh, ridallahu biridal walidain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana kita mau bahagia? Bagaimana mau hidup kita senang? Kalau kita bermusuhan sama orang, jangankan sama orang tua, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, jangankan musuhan sama orang tua, musuhan sama tetangga aja 3 hari khawatir matinya dalam keadaan suul khotimah. 3 hari doang khawatir matinya dalam keadaan suul khotimah. 3 hari kagak nanya. Ya, tapi Ustadz bagaimana kalau saya udah minta maaf dia nggak maafin kita? Itu urusan Allah. Kita yang penting minta maaf. Kita punya salah sama orang, kita minta maaf. Adapun dimaafin atau enggak itu terserah dia. Tapi Nabi Muhammad SAW itu pemaaf. Ayo sama-sama jangan punya sesuatu permusuhan. Ya, pikiran jelek terhadap kedua orang tua, suudzon terhadap kedua orang tua. Disuntik sama bininya. Ini hati-hati nih kayak begini. Ya, dijauhin kita sama orang tua. Na'udzubillah ini. Kita makanya orang laki-laki itu harus jadi imam. Pak imam bukan. Harus jadi imam bagi rumah tangga. Ya, jadi imam, jangan jadi makmum. Ya, al-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin daripada perempuan. Walhasil seperti itu. Yang ke-11, alla yuqattiba kasr ta. Ya ayyajma'a bi dhammil ya wa tasdid ta. Wajhu bi wajhihima. Itu yang ke-11, seorang anak itu ya itu harus jangan merengutkan wajahnya. Ya, merengutkan wajahnya, pusing ya, biar dilihat pusingan kita. Masalah, kalau ada masalah melamun depan orang tua, bingung, jangan. Ya kalau udah seneng kagak ngeliatin, seneng kok jalan-jalan dia kemana-mana, lupa sama orang tua. Kalau udah habis duitnya, gini. Ada nggak di antara kita ini di sini mah soleh semua, amin ya robbal alamin. Di sini mah enggak, insyaallah. Walhasil begitu. Kalau udah duitnya udah habis, baru ke orang tua lagi, mi sehat mi, lagi ngapain? Lu mah kesini ada maunya, iya nih, ada duitnya nih 200.000 aja, dah. Itu kebiasaan kita. Lagi banyak duit lupa. Udah duitnya habis, baru datang sama orang tua. Jangan ya. Justru kalau yang baik nih lagi kagak punya duit, kita di rumah aja makan sama garam. Banyak duit baru kita ke rumah orang tua. Kita anak yang berkah. Seorang anak yang berkah. Jangan jualin banda orang tua. Ini masalahnya dijualin. Mentang-mentang kakak yang pertama ya kan, laki-laki lagi. Semuanya dihabisin sama kita. Ya belum aja dibagiin, udah dijualin. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ya. Ayo sama-sama kita berubah diri kita. Ya kita berobahin diri kita, kita muliakan orang tua kita, kita punya rezeki, kita ingat, kita punya kesehatan, datengin orang tua kita. Yang meninggal, ya tadi udah saya sebutin, kita bacain Fatihah, kita sedekahin, ziarahin nggak jadi masalah, ziarah. Ziarah di dalam kitab Tasyri' Nabi Muhammad SAW itu la tajuru, jangan kalian ziarah, nggak boleh kata Nabi ziarah. Di dalam kitab Tasyri' dilarang ziarah. Tapi kemudian Nabi SAW fajuruha, maka ziarahlah. Karena dulu orang ziarah itu bawa kopi pahit, kopi manis. Mintanya sama dia, Mbah, saya nggak punya duit, Mbah. Jadi musyrik, menyekutukan Allah. Mintanya sama kuburan. Mintanya sama kuburan dulu, zaman jahiliyah. Zaman Nabi baru-baru diutus menjadi Nabi. Kata Nabi, la tajuru, jangan kalian ziarah kubur. Tapi setelah Islam ini fajuruha, ziarahlah. Karena orang ziarah sekarang itu mendoakan.
Ya Allah ampunilah dosanya. Ya Allah angkatlah derajatnya. Minta kepada Allah. Dan doa itu di mana aja umat Nabi Muhammad. Mau di kuburan doa, mau di mana aja, yang penting jangan di kamar mandi, nggak boleh. Makruh dan bisa haram kalau baca ayat Al-Qur'an. Kalau di mana aja boleh, kita ngedoain, datengin ya, rapiin kuburannya, tandain kuburannya ya. Doain biar masuk surga, doain biar jadikan kuburannya taman-taman surga. Terus kemudian yang ke-11 yang ke-12 asani asara la yusafira illa biiznihima. Yang ke-12 hendaknya ya seorang anak itu mempunyai etika kepada orang tuanya, jangan bepergian kecuali dengan izin kedua orang tua. Ya, telepon, Mas saya mau ke Jambi, doain ya, ada bisnis nih. Ya, ada bisnis jual beli nih, doain. Begitu. Udah kejual bisnisnya, datengin orang tua, minta doanya. Ini saya mau ke Sumatera, doain nih. Walaupun udah nikah, udah punya istri, telepon. Ma doain, saya nih mau bisnis nih, doain. Saya mau dagang nih, doain. Saya mau pindah kantor nih, doain ke Kalimantan. Ya, doain terus aja begitu. Punya rezeki kita kirim. Yang punya rezeki kita transfer. Udah transfer Ustaz, ketahuan bini nih Ustaz, nanti dimarahin. Makanya harus jadi imam seorang laki-laki. Biar kita bisa muliain orang tua. Kebanyakan nih laki-laki jadi makmum. Mohon maaf nih. Ini karena harus kita sampein. Jangan jadi makmum kalau laki-laki, harus jadi imam. Ya, harus jadi imam sebab nanti kita bisa ngatur, bisa bakti kita kepada kedua orang tua. Makanya seorang istri pun kalau ada suaminya bakti kepada orang tua, kita dukung. Jangan aduh kedemas kesana mulu dia. Aduh. Istrinya nggak beres, mukanya asem gitu, sepet gitu ya kan. Jangan, harus dukung. Itu orang tua kamu, ayo bahagiain. Tapi bahagiain juga orang tua saya. Sama-sama kita. Bagian rata, mertua orang tua, apalagi orang tua kandung, itu orang tua kita, kesuksesan kita. Istrinya harus ngedukung suaminya. Tuh, minta doa dulu sama ibu. Seorang istri yang soleh itu yang mengingatkan ketika ada sesuatu, minta doa sama ibu kamu. Minta doa dulu, datengin dulu. Kamu mau umroh, undang ibu suruh sini. Kamu mau ke Jambi, mau bisnis, ibu kamu minta doanya. Tuh seorang istri yang bagus. Dan itu jarang. Biasanya udah berangkat aja lah, ngomong gitu kan. Ini yang seperti ini kita wajib. Kita mulai diri kita rubah. Saya alhamdulillah tahadus bin nikmah. Kalau saya acara jauh-jauh seperti ke Tegal gitu kan, acara maulid itu saya nelpon. Bahkan kalau ibu pengen ikut, saya ikut. Nanti disiapin hotel, kita nginep, bahagiain, senengin dah. Itu enak kalau kita lihat ibu kita senyum, ibu kita bahagia dan terus mendoakan kita, doanya makbul. Orang diminta sama Ustaz saat doain, wali minta sama wali doain, minta sama orang soleh doain, ibunya nggak minta doa, doanya semuanya bakal ditolak. Bahkan Habib Salim Satiri bilang doa ibu itu lebih ampuh daripada doanya wali orang soleh. 40 orang soleh dengan doa ibu udah nyampe aras. Apalagi kalau ibu bahagia banget, dia malam dia doa sama Allah, ya Allah nih anak girangin terus, jadikan nih anak sukses usahanya. Udah langsung ya Allah, lihat nih orang tuanya seneng anaknya, udah anaknya naik terus. Bahkan dia mungkin jadi seorang pengusaha ya, jadi orang yang banyak hartanya, yang berkah begitu sebab orang tua. Makanya yang masih punya orang tua, ayo orang tuanya hormatin, ayo orang tuanya kasih kesenangan, cari keridhaan daripada kedua orang tua. Fa inna dzalika yahrumu ijalam yakun bi idni aslin abin wa ummin wa in alayya wa in adina man huwa aqrabu minhu. Karena sesungguhnya orang yang bepergian jauh enggak punya izin sama orang tuanya, itu diharamkan dalam bepergiannya. Kalau misalkan kita masih serumah sama orang tua, diharamkan. Misalkan kita udah ini saya mau ke sana Bu, jangan dah, kan di sana lagi bahaya di Palestina, nanti ketembak. Jadi jangan ke sana, jangan ke Palestina. Kalau mau jihad aja boleh, silakan. Ini kalau mau jalan-jalan jangan nanti ente jihad kagak, yang ada ketembak. Mending kalau mati sebelah doang tangannya hilang, kan kesian jadi cacat. Jadi jangan izin dulu sama orang tua. Terkecuali ada sesuatu yang nggak usah izin.
illa safaran li ta'allumi fardin walau kifayatin ka talabin nahwin wa darajatil iktina. Enggak boleh boleh kita nggak izin sama orang tua kalau untuk belajar ilmu seperti ini hadir majelis ilmu walaupun ilmunya fardu kifayah seperti nerangin penjelasan tentang ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu sorof, itu nggak usah izin. Tanpa izin nggak apa-apa kalau memang hadirnya ke majelis ilmu, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib, jadi nggak perlu izin. Tapi kalau yang bagus mah izin. Seandainya dia jalan nggak izin pun kalau untuk belajar ilmu itu nggak apa-apa. Fala yahrum alaihi wa illam ya'zan azluhu kadza fi fatil mu'in. Kalau tidak haram seseorang anak yang dia bepergian tanpa izin kalau bepergiannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir itu 12 perkara yang mana etika seorang anak terhadap kedua orang tua. Dan kemudian yang terakhir wa ammal walidanil kafirani fa adabul walad ma'ahuma musahabatuha fil umur lati. Adapun kedua orang tuanya yang bukan muslim, orang tuanya yang kafir, maka tata krama seorang anak terhadap keduanya adalah bergaul dengan keduanya yang baik. Ya artinya menghormatin dia, muliain dia. Tapi kalau makanannya makanan yang haram, udah kita tinggalin. Kalau sekiranya agama kita tidak memperbolehkan melakukan sesuatu, umpamanya nyembahnya sesuatu berhala, jangan ikut. Itu bukan memuliakan namanya. Memuliakan itu kasih kesenangan, punya rezeki kasih. Ketika ketemu kita cium tangan, walaupun ya orang tua kita bukan Islam. Bahkan ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya harus memuliakan orang tua saya? Sebab orang tua saya dia bukan daripada orang Islam, dia orang kafir. Tetap kamu muliakan ibumu, karena itu adalah ibumu. Wajib kamu memuliakan, walaupun dia bukan beragama Islam. Tapi kalau umpamanya memuliakannya jangan, oh itu dia ke gereja, kita ikut ke gereja, jangan, itu mah beda. Agama kita ya melarang kita masuk kemana? Ke tempat-tempat persembahannya orang kafir atau orang non muslim. Ini aja sekelumit yang sudah dijelaskan tentang tata krama seorang anak terhadap kedua orang tua. Ayo bareng-bareng dengan penjelasan ini saya ngajak semuanya yang yang jauh dengan orang tuanya, ayo deketin, rapetin, banyakin silaturahim, banyakin minta doa, muliain orang tuanya, kasih kesenangan kepada orang tuanya. Sebab kenapa? Sebab ini adalah kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Orang yang memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, yakin dia akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah orang kathir para ustaz yang menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah etika anak terhadap orang tua. Banyak hal yang telah disampaikan, tentunya semuanya bermanfaat untuk kita. Langsung pada sesi kita jawab. Silakan. Satu, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana kalau kita mengganti kata-kata yang baik, misalnya kayak assalamualaikum, asbibi, terus juga saya kalau kepada orang tua kan kita namanya lalai, tapi kalau orang tua bilangnya gitu doang, itu bagaimana gitu. Terus kata kita suruh kita doa sama orang tua kalau kita mau pergi, kita udah bilang maaf, ini mau pergi sama Linda, besok aku pulang dimarahin. Itu bagaimana dulu yang nangis tuh katanya kenapa man? Lu pergi sama si Linda, iya kata. Terus bagaimana kalau ada orang tua mengajukan untuk cerai terhadap istrinya? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau jawaban salam itu kan orang salam assalamualaikum, jawabnya waalaikum
Tapi kalau orang tua kita kafir, orang tua kita non muslim, jangan kita ucapin salam. Sebab salam itu khusus untuk orang dan hukumnya menjawab salam itu wajib. Kalau kita ketemu sama orang tua yang bukan Islam atau sahabat yang bukan Islam, jangan assalamualaikum. Memang kita diwajibkan, kata Nabi Muhammad SAW, itu orang ahli surga itu absis salam, yang menyebar luaskan salam. Tapi kepada orang muslim. Kalau ke non muslim, ada non muslim misalkan menghormatin orang Islam, dia bilang assalamualaikum, kita jawab nggak? Jawab, tapi jawabnya bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena waalaikumsalam kan assalamualaikum, keselamatan untuk siapa? Untuk kamu. Waalaikumsalam, dan juga keselamatan untuk kamu. Itu orang kafir non muslim nggak selamat. Inna dina indallahil Islam. Makanya waalaikumsalam. Ya kecelakaan buat kamu atau kerusakan buat kamu sebab dia bukan orang Islam. Jadi seperti itu. Jangan mengucapkan salam kepada keluarga atau siapapun teman yang bukan orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita izin ke Samarinda. Sama si Rinda gitu. Ya walhasil itu mah berarti izinnya harus jelas. Izin mau kemana? Samarinda, bukan si Rinda. Izinnya yang jelas. Kalau kagak jelas jadi orang tua, istrinya jadi nangis. Kenapa? Sebabnya si Rinda itu tuh yang belakang bangun reksa loh. Padahal sih salah pemahaman. Jadi kitanya harus jelas. Yang terakhir yaitu orang tua mengajukan anaknya untuk bercerai. Dilihat dulu permasalahannya apa, kan saya nggak tahu. Kalau memang udah ada nih seorang ibu, mohon maaf, seorang perempuan istri yang dia nggak boleh kita ketemu orang tua, ngejauhin, dicerain nggak apa-apa, cerain aja. Dalam Islam begitu. Ini kita punya istri nih. Istri kita kalau kita ke rumah orang tua kita tuh suudzon, mukanya beda, yang tadi dijelasin merengut. Ya, kalau ada orang tua bawaannya beda. Kata Nabi, cerain perempuan kayak begini. Harusnya kita menghormatin orang tua, jadi kita durhaka sebab istri. Cari lagi istri banyak yang lain. Ya, janda apalagi sekarang corona begini banyak ya. Cari yang lain. Apa? Yang istri kita supaya bikin kita mempunyai etika terhadap orang. Kalau kesalahannya fatal, emang terkadang kan orang tua begini. Terkadang orang tua juga ya nggak tahu permasalahannya apa, tiba-tiba langsung dicerain aja karena nggak ngerasa nyaman. Nah kita jelasin gitu, kita berusaha dulu apa permasalahannya. Tapi dengan ilmu itu harus diceritain masalahnya dulu, bisa kesimpulannya boleh atau tidak diceraikan. Karena cerai itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, di antaranya cerai. Kalau memang tadi syaratnya seorang perempuan melarang kita, seorang suami pergi ke rumah orang tuanya atau menjauhkan, udah jangan lama-lama perempuan begini, udah cari yang lain dah. Karena ini menjadikan kita durhaka kepada orang tua kita. Saya bilang begitu sama istri. Kalau kamu nih kalau kamu larang saya kapanpun ke orang tua saya boleh. Kapanpun saya mau, jangan saya larang. Kalau dilarang, udah jangan harap kita lama. Saya bilang begitu. Kenapa? Banyak perempuan itu yang mengekang kita. Kita kemana nggak boleh. Kita diteleponin suruh buru-buru pulang. Ini pengalaman ya, orang curhat sama kita. Maka saya ketika nikah saya bilang sama istri saya, kalau kamu macam-macam, saya urusan sama orang tua, kapanpun saya mau, saya jalan, nggak perlu izin. Ikut atau enggak silahkan. Jangan ngelarang saya, jangan saya jauhkan saya dengan orang tua. Karena kesuksesan saya ada pada kedua orang tua, bukan karena kamu, bukan. Dan diwajibkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang kita alhamdulillah, saya 2 minggu pengen ke orang tua. Seminggu pengen ke orang tua. Berangkat jam 3, kita habis buat taklim langsung jalan ke Bogor. Yang kita hormatin, kita punya rezeki kita kasih. Nggak ada urusan sama istri. Sebab istri yang penting diberikan kebahagiaan. Jangan begini, orang tuanya aja terus. Ada yang salah juga suami. Orang tuanya yang diperhatiin ini berlebihan. Istrinya disengsarain, kagak dikasih nafkah. Nah ini sesuatu yang memang kita salah. Bagian cukupin dulu, nafkahnya cukup, beli bajunya cukup nih istri, udah cukup gue bahagiain. Ada lebihnya, bahagiain orang tua. Ya kasih orang tua. Kapanpun kita ke rumah orang tua, ini ajaran Nabi besar Muhammad. Istri yang melarang suaminya datang
silaturahim kepada kedua orang tuanya, jangan lama-lama istri kayak begini. Ngebahagiain, kawin lagi. Banyak stok, kagak ada, tanya saya. Yang 2 juta ada, 4 juta ada ya. Insya Allah. Saya kemarin baru nikahin di Nasi Padang. Ya teman saya ya daftar. Silahkan tinggal datang aja ya. Nggak usah DP gratis ya. Tapi nikahnya bayar karena ada maharnya ya. Ya kalau Ustaz yang 60 mah apalagi murah. Saya di pesantren tuh banyak yang meninggal suaminya. Itu dari mulai ujung RT 1 tuh sama RW 5 tuh banyak janda. Itu banyak ya. Jadi nggak usah takut yang namanya laki-laki ya. Stoknya masih banyak. Walhasil seperti itu, didik istri kita supaya kita bisa muliain kedua orang tua. Jangan kita punya istri yang menjauhkan kita hubungan kita kepada kedua orang tua. Wallahi istri yang seperti ini jangan lama-lama udah. Lu ngelarang gua, apalagi jemerut, jangan ngasih duit, jangan ngasih apa. Emang lu siapa? Ngelarang-larang kita, emang lu siapa? Gua kalau gua suami durhaka baru tiap hari minuman keras, kagak merhatiin, kagak bangunin rumah, kagak beliin mobil, ya kan? Kita beliin mobil, walaupun mobilnya mereknya begitu, ya kan? Motor ada, tiap hari makan. Kita mau ngasih orang